Nah, tapi kalau menurut orang-orang Yahudi, Yesus itu lahir pada sekitar bulan, namanya bulan Elul gitu ya. Elul. Bulan Elul menurut kalender Yahudi Ibrani ya. Itu sekitar bulan Agustus dan September. Agustus sama September berarti Ya. musim gugur berarti ya? Musim panas dong. Enggak dong, kan gugur tuh. Agustus itu masih panas. Oh, masih panas ya. Ya. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an ya, mulai masuk ke musim gugur, maaf. Musim gugur ya. Karena panasnya kan Juli Agustus. Nah, Agustus September sudah mulai masuk musim gugur ya. Tapi tidak musim dingin, bukan Desember. Nah, kalau menurut Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an surat Maryam ya, surat Maryam itu surat ke-19 ayat 23. Di situ disebutkan Maryam ketika mau melahirkan, itu memang di situ tidak di kandang ya, tetapi di bawah pohon kurma ya, pohon tamar ya, atau nakhlun ya. Nah, itu pohonnya sedang berbuah lebat, dan di situ Maryam atau Maria diperintahkan untuk menggoyang-goyangkan pohon itu ya. Pohon kurma itu agar buah kurmanya bisa jatuh dan menjadi makanan Maryam dan putranya Isa bin Maryam ya. Nah, dari sinilah para ahli, baik ahli Bible maupun ahli Yahudi gitu ya, dan orang ahli Islam ya, ahli Al-Qur'an maksudnya, menyatakan dan mereka bersepakat tidak mungkin di bulan musim dingin itu tidak mungkin ya? 25 Desember itu tidak mungkin kan gitu. Itu ya. Nah, jadi dari situlah mereka bersepakat kalau memang ngambil dari Bible ya bukan 25 Desember, kalau ngambil dari berita dari orang Yahudi juga bulan Elul itu bulan Agustus September. Kalau dari Al-Qur'an itu juga nggak mungkin bulan musim dingin, wong kurmanya lagi masak. Kan gitu. Nah, jadi tidak 25 Desember. Nah, setelah dirunut-runut ternyata kenapa kok 25 Desember? Nah, 25 Desember itu ternyata adalah perayaan Saturnalia. Saturnalia ya. Jadi Saturnalia itu perayaan untuk menyambut dewa Saturnus. Dewa pertanian yang disembah oleh bangsa Romawi kuno. Nah, pihak gereja menginginkan ya sudahlah sekalian aja orang Romawi itu merayakan Saturnalia, ya kita ajak mereka juga mengenal Kristen kan gitu. Maka dijadikanlah kelahiran Yesus itu 25 Desember. Yang akhirnya itu juga dimanfaatkan oleh Kaisar Konstantinus yang Agung ya untuk mengajak orang-orang Romawi masuk Kristen. Nah, ini jasa besarnya Konstantinus yang Agung, ini Kaisar Romawi, adalah dia melakukan sinkretisme antara agama pagan ya, dan Kristen. Nah, sehingga banyak diikuti oleh orang-orang Romawi kuno. Ketika itu ya, Ustaz. Ketika itu ya. Nah, dari sinilah kita juga melihat di ensiklopedia Katolika Americana ya. Mereka juga menyebutkan bahwa Natal itu aslinya dari perayaan orang-orang kafir kan gitu. Nah, jadi mereka nyebut orang-orang pagan itu juga orang-orang kafir. Makanya orang Nasrani pun kalau disebut kafir mereka juga nggak mau kan gitu. Marah mereka kalau disebut kafir. Karena kafir itu bagi mereka adalah seperti orang-orang paganisme, penyembah berhala, penyembah dewa. Nah, dari itulah sehingga saya berani bilang ahli sejarah, ahli Alkitab Kristen, ahli Yahudi, ahli Al-Qur'an pun ya sepakat mereka bukan 25 Desember, tapi itu adalah secara sejarah pun itu awalnya mengadopsi atau mensinkretkan ya, budaya Romawi kuno, Ustaz ya. Perayaan untuk menyembah dewa Saturnus ya, Saturnalia, dewa pertanian Romawi, untuk diadopsi ke Kristen. Problematika dari dinamika kehidupan bernuansa dalam nafas kita, sajikan beragam fenomena dan tanda tanya. Euforia dalam kontradiksi norma, berjalan dalam segudang dilema. Maka di sini kami punya jawabannya. Mediaislamnet.com. Top isu. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Top isu. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Top isu. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Top isu. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Bi, lagi ngapain, Bi? Abi lagi ada masalah nih. Ada masalah kok buka internet? Iya nih, di sini nih jawabannya. Di mana?
mediaislamnet.com. Bareng parameter, bareng sang presenter, juga narasumber kita berbagi. Ungkapan masalah, temukan solusi. Gak pakai basa, gak pakai basi. Yuk nongkrong bersama, ceritakan masalah bersama kami. Insya Allah ada jalan keluarnya. mediaislamnet.com. Talk, 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 isu. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Talk, 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 isu. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Talk, 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 isu. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Talk, 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 isu. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Nah, kalau sejarah tahun baru sendiri itu bagaimana? Nah, sejarah tahun baru ini mirip tapi sedikit beda. Miripnya sama-sama dari Romawi juga. Kalau kita lihat bangsa-bangsa yang punya perayaan tahun baru itu adalah bangsa-bangsa yang punya penanggalan. Penanggalan, Ustaz ya? Ya, punya penanggalan atau punya kalender. Nah, orang Romawi itu punya kalender, dulu namanya kalender Julian. Kenapa? Karena yang mengatur ulang ya dari penanggalan Romawi yang kacau sebelumnya itu adalah Kaisar Julius Caesar. Ya, Julius Caesar, sehingga kalendernya disebut kalender Julian ya. Julian kan itu. Salah satu peninggalan Julian itu adalah memasukkan bulan Juli dalam kalender itu. Ya. Jadi kalender itu awalnya Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, Junius, nah terus Quintilis. Ya. Quintilis itu bulan ketujuhnya, 7 Quintilis ya. Ke-8-nya Sextilis. Terus September, Oktober, November, Desember. Nah, pada zaman Julianus, ya, Julius Caesar ini, maaf bukan Julianus ya, Julius Caesar ini, Quintilis itu diganti dengan Julius, Juli. Sehingga bulannya jadi Julin. Nah, setelah Kaisar Agustus, jadi ini ponakannya Julius Caesar, bulan Sextilis, bulan yang ke-8 diganti dengan nama bulan Agustus. Nah, sebenarnya yang memulai adalah Julius Caesar. Jadi di zaman Julius Caesar yang sebelumnya awal tahun penanggalan Romawi yang sebelumnya yang agak kacau itu dimulai 1 Maret itu dirubah menjadi 1 Januari. 1 Januari ya. Betul. Nah, Januari sendiri itu diambil dari nama dewa yang namanya Dewa Janus ya. Dewa Janus. Ini dewa yang nama ini dewa pintu dan semua permulaan. Nah, jadi bulan Januari itu diambil dari nama Dewa Janus ini, yang dewa ini punya muka 2. Satu muka menghadap ke depan, satu muka menghadap ke belakang. Nah, orang-orang Romawi itu menghormati ya, menyembah Dewa Janus ini dan meletakkannya di depan. Di bulan pertama penanggalan mereka. Nah, lalu mereka merayakannya ya pas Julius Caesar, yaitu sekitar tahun 44 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Jadi 44 tahun sebelum kelahiran Masehi, ya, sebelum kelahiran Yesus ya. Nah, ini juga diperdebatkan karena ternyata Yesus bukan lahir tahun 1 Masehi. Diduga kuat Yesus lahir tahun antara 6 sampai 4 sebelum Masehi. Gitu. Tapi orang-orang Kristen ya, ini mereka menjadikan tahun baru mereka itu pada saat Paskah. Karena Paskah bagi orang-orang Kristen itu sebenarnya hari raya yang sudah ada dan jauh lebih besar dibanding hari raya Natal gitu. Jadi Natal itu sebenarnya aslinya nggak ada. Tapi kalau Paskah itu memang sudah ada bawaan dari budayanya Yahudi memperingati Paskah, kenaikan Isa Al-Masih ya, kenaikan Yesus ya. Dan orang-orang di Eropa pada masa itu mereka taunya ya tanggal 25 Maret itu adalah hari raya umat Kristen, dan mereka orang-orang Kristen itu mengawali tahun mereka ya, tahun baru orang Kristen itu ya 25 Maret awalnya.